Kawitannya itu ayat 8. Wabil yaumil akhir
تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وإذا قيل لهم آمنوا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Goreng jadi gimana? Barang
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadiruna Allah walladzina amanu wa ma yash'uruna illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahum wa lahum adzabun alim bima kanu yaksibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanan innahum humus sufahaa walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah yasta'idu bihi wa ma yaruddu bihi ayatihi ya'lamun. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalatal huda fama aghnat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Ba.
dalam muka ayam api tuh segede kita bukan ini pegang sapi ini ngerakat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang ibu-ibu sadayana. Alhamdulillah. Amsaina wa amsal mulkulillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Yang saya hormati dan saya cintai serta saya banggakan, Khalimul Pondok Pesantren Riyadhah Kalam Sipa Banten Indonesia, yaitu Abia Ahnan Al-Bantani As-Salaawi Al-Bambayangi. Semoga Allah senantiasa melindunginya, memberkahinya, memberikan kesehatan lahir dan batin, meluaskan rezekinya. Mudah-mudahan bisa membawa Pondok Riyadhah ini menjadi pondok yang besar dan berkah tentunya. Dan tak lupa ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa bertatap muka, berkumpul di tempat ini, dan insya Allah akan bersama-sama untuk mencari ilmu, ya Bu. Saya mohon izin duduk di sini, bukan berarti saya yang paling bisa. Saya hanya ingin ya sama-sama kita belajar. Kalau ada yang salah dari diri saya, diingatkan saja. Dan tak lupa juga di sini ada Pak Ustadz Syarafuddin. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa diistiqomahkan di jalan dakwah dan bersama-sama berjuang di Pondok Riyadhah ini untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan tak lupa kepada anak-anakku yang sedang menimba ilmu di Pondok Pesantren Riyadhah Kalam Sipa Banten ini, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, kelancaran, semangat yang tinggi untuk menimba ilmu dengan sebaik-baiknya. Ya, karena ilmu tidak akan berat dibawa-bawa. Kalau kita sudah memiliki ilmu, insya Allah itu tidak akan kita berat memikulnya, tapi itu adalah sebagai bekal hidup kita untuk melangkah lebih jauh lagi. Baik, pada sore hari ini ya insya Allah kita akan membahas tentang keperempuanan, ya, karena kita semua adalah perempuan. Ya bapak-bapak silahkan mendengarkan saja, ya. Di sini ada sebuah kitab, ya, Tarbiyatun Nisa. Ya, Tarbiyatun Nisa itu artinya adalah pendidikan kaum perempuan, ya. Tarbiyah itu pendidikan, Nisa itu perempuan, ya. Jadi di dalam kitab atau buku ini mengupas tuntas tentang perempuan seperti itu. Nah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul bertatap muka di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, kepada tabiin dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang akan diberikan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Ibu, sebelum kita membahas tentang suatu pembahasan tentang perempuan, ya sedikit kita akan membahas tentang Al-Quran yang kita baca tadi, ya, ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Oke, sebelumnya mungkin saya sedikit mengingatkan bahwa adab kita ketika membaca Al-Quran itu lebih baik, ya. Al-Quran itu lebih tinggi daripada tempat duduk kita, ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa menggunakan meja itu, ya. Kalau tidak memakai meja pun diangkat seperti ini. Jadi enggak ditaruh di bawah gitu ya Bu ya. Karena tadi itu kita harus beradab dengan Al-Quran. Jadi jangan disetarakan Al-Quran ini dengan tampak kita seperti itu, ya. Jadi kalau bisa nanti minggu depan kita angkat atau memakai meja seperti itu supaya tidak setara dengan tempat duduk kita. Oke. Nah, sedikit kita bahas untuk hukum tajwidnya, ya. Yang ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan. Nah, ini adalah bacaan apa? Coba adik-adik nih yang cantik-cantik. Wa minan. Apa ini? Guna, ya. Betul. Wa minan, ada nun bertasydid atau bersyiddah. Ini adalah hukum bacaannya gunnah. Jadi wa minan diketuk 3 ketukan, ya. Kemudian na itu adalah mad tabi'i, ya. Untuk menyeimbangkan agar mad tabi'i ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, maka kita baca dengan mengayunkan. Wa minan nasi. Mai. Nah, ini apa hukum bacanya? Mai, nun sukun menghadapi ya bertasydid. Idgham diguna. Nah, sama ketukannya 3 ketukan seperti halnya gunah tadi. Mai yaku, apa yaku? Mau tabi'i, kita ayunkan. Yaku a. Nah, ini ada fathah yang berdiri atau namanya fathah panjang, ya. Ini sama juga diayunkan 2 harokat. Aman, ketemu lagi dengan guna. Amanna, mad tabi'i lagi. Jadi banyak ini guna mad tabi'i. Jadi ditahan, diayun seperti itu, ya. Bila, apa bil? Bil? Apa tadbil? Tarfik, ya. Bil. Jadi lam jalalah tarfiknya. Tarfik itu tipis. Jadi enggak bilwah tapi billah. Billahi wa bil yaumil akhir. Sama a juga diayun, ya, 2 harokat. Akhiri wa ma ya ayun juga 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Apa hukum tajwidnya? Mim sukun bertemu dengan ba. Ikhfa safawi, ya. Jadi ini ditahan juga 3 ketukan. Wa ma hum bimu'minin. Apa? Harid lisukun. Oke, jadi nanti kita sama-sama belajar, ya, untuk lebih hati-hati lagi dalam membaca Al-Quran. Oke, coba kita bersama-sama
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kita wasal dari wabil yaumil akhir. Wabil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Cukup ya. Shadaqallahul azim. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, marilah kita membahas sedikit tentang perintah menutup aurat. Sudah tahu ya, aurat perempuan itu dari mana ke mana? Seluruh badan. Ya, betul sekali ya. Nah, dari kepala sampai kaki semuanya. Oke. Selimutan wae katanya. Nah, jadi berpakaian dengan menutup aurat adalah perintah Allah, perintah agama. Nah, perintah menutup aurat ini sama dengan perintah apa? Sama dengan perintah apa? Sholat, betul. Nah, kalau kita tidak sholat berarti kita mendapat dosa. Nah, itu sama halnya ketika kita tidak menutup aurat kita berarti kita berdosa ya. Jadi perintah menutup aurat untuk kaum perempuan terkhusus ya, itu sama halnya dengan perintah Allah kepada kita untuk melaksanakan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, maka kita mendapatkan pahala. Begitu juga dengan menutup aurat. Dan ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka kita mendapat dosa. Nah, begitu pula dengan ketika kita tidak menutup aurat, maka kita mendapat dosa. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Saya sendiri juga mengingatkan diri sendiri, begitu ya, bahwasanya sangat penting sekali kita menutup aurat, ya. Jadi perintah menutup aurat itu sama dengan perintah sholat, sama dengan perintah saum di bulan Ramadan, ya. Nah, itu mari kita sama-sama di sini membahas, ya. Nah, dan tentu saja di balik itu semua akan banyak hikmah tentunya ya. Maka Allah memberikan kewajiban kepada kita menutup aurat, tentunya ada hikmah di balik semua itu. Nah, di sini ada sebuah riwayat ya. Al-auratu sawatul insani wa zaka kinayat. Wa asluha minal ari yuqalu auratu liman zahaba basaru ihda ainai wal auratu syaqqu fi syai'i katawdi wal baiti. Nah, ini makna aurat dari yang tadi dibacakan, bahwa aurat adalah kemaluan manusia dan itu adalah kinayah. Nah, kata aurat sendiri ini berasal dari kata al-aur, artinya cacat. Orang yang kehilangan salah satu matanya disebut awar atau pecah, ya. Kata aur dan auratun adalah sesuatu yang bolong seperti baju dan rumah yang bolong. Nah, kenapa di sini aurat ya membahas aurat tapi kok ada mata pecah, ada baju bolong seperti itu ya. Nah, kita di sini maknai bahwa aurat perempuan itu tadi dari mulai
Ya, rambut sampai kaki kecuali apa Bu? Ya, telapak tangan dan muka ya. Jadi muka ini masih bisa kita buka, masih bisa terlihat sama yang lain ya. Akan tetapi kita juga harus bisa menahan diri yang namanya ghadul basar, menundukkan pandangan kepada orang yang bukan mahram kita, seperti itu. Nah, di sini tadi ada rumah yang bolong ya, kemudian pecak dan lain sebagainya. Mungkin di sini kita artikan bahwa ketika kita belum menutup aurat seutuhnya, maka itu seperti halnya rumah kita yang bocor, begitu ya. Contohnya di sini misalkan kita sudah memakai pakaian ya, pakaiannya mah sudah betul, misalkan memakai legging gitu ya. Nah, kemudian memakai kerudung, tapi kerudungnya diginiin gitu kan ya, sehingga dada masih terlihat kemana-mana begitu. Nah, itu diibaratkan seperti pakai baju tapi telanjang, seperti itu ya. Jadi jadi ketika kita diwajibkan untuk menutupi aurat ya tadi itu, tutuplah aurat kita dengan semestinya tadi. Pakailah pakaian yang longgar, yang tidak membentuk lekuk tubuh kita, seperti itu ya. Nah, insya Allah ibu-ibu di sini, akhwat juga sudah memakai baju dengan baik ya. Nah, kita syukuri, alhamdulillah kita sudah diberikan hidayah sama Allah untuk berpakaian seperti ini ya. Kalaupun di luar sana misalkan melihat penampilan kita seperti anak desa yang kurang pergaulan seperti itu misalkan. Nah, contoh nih, ahwat-ahwat seperti ini memakai pakaian sudah seperti ini, ada saja misalkan yang nyeletuk, Neng, orang mah parawan mah pakai bajunya yang seksi biar banyak yang naksir, misalkan gitu ya. Maknya Neng pakaian seperti ini, itu mau air daekeun Kak Neng, misalkan seperti itu. Nah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan memuliakan kaum perempuan, bahwasanya yang menutup aurat maka Allah akan lebih menjaganya ya. Insya Allah ya akhwat ya, jangan sampai minder dengan pakaian seperti ini ya. Insya Allah jodoh, maut, rezeki sudah Allah tentukan. Jangan sampai memakai pakaian yang terlihat seperti katro begitu ya. Ya, orang mah cina pada seksi seperti itu, kok Neng mah cina pakai bajunya mending kayak ibu-ibu misalkan gitu. Ya, nanti mual bogoheun Neng misalkan gitu ya. Nanti jawab aja, insya Allah jodoh sudah Allah tentukan. Ya. Oke, nah di sini juga ya. Nah, perintah menutup aurat di sini juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada suatu ketika Asma bertamu ke rumah Rasulullah dengan memakai pakaian yang tipis. Kemudian ya ketika Asma salam ke rumah Rasulullah, Assalamualaikum, tiba-tiba Rasulullah melihat Asma dengan pakaian yang tipis. Rasulullah langsung membalikan badan, membalikan muka sambil berkata kepada Asma, wahai Asma, tutuplah auratmu. Jadi intinya janganlah kau memakai pakaian yang tipis seperti itu ya. Pakailah pakaian yang bagus ya, yang menutupi auratmu, kecuali ini dan ini. Nah, ini dan ini itu menunjuk kepada telapak tangan dan muka. Jadi artinya semuanya itu adalah aurat, dan tubuh perempuan itu adalah semuanya aurat ya. Nah, jadi semuanya ini sudah disampaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya.
Nah, kemudian di sini ya dari cerita yang tadi disampaikan ya, kemudian kita bisa diambil hikmahnya atau kita simpulkan bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Kemudian tidak boleh berpakaian yang tipis yang masih tembus pandang. Ya, bahkan kerudung saja, kerudung. Ini tebal ya. Nah, kalau dulu kan ada kerudung yang tipis itu namanya paris ya. Nah, kerudung paris itu kalau tipis banget ya. Nah, kalau saya dulu kerudung tipis begitu didouble jadi dua pakainya jadi sebelah begitu. Nah, memang pakaian seperti itu belum apa ya, sangat awam gitu terlihatnya ketika kita pakai di lingkungan kita. Contoh saya juga dulu sama mama itu pakaian gitu-gitu teuing cenah teh harudang emang cenah gitunya. Tapi mas kalau jalan-jalan mah pakai celana cik mama teh ya, mama pakai gamis baik cenah gitu ya. Saya hanya tersenyum begitu ya. Gak apa-apa mah, saya sudah nyaman seperti ini gitu ya. Jadi kalau ada orang tua yang mengingatkan kita cukup tersenyum saja gitu ya. Nanti juga lama kelamaan orang tua akan paham bahwa kita memakai pakaian seperti ini tidak semata-mata karena kita aja, tapi kita memang dituntut untuk berpakaian seperti ini gitu ya. Nah, kemudian tadi ya, setelah itu perempuan itu adalah fitnah yang paling besar terhadap kaum laki-laki. Nah, karena perempuan adalah fitnah, maka sebaik mungkin kita harus menjaga diri kita ya. Suara aja perempuan itu adalah aurat ya. Jadi kalau bisa ketawa juga jangan terlalu terbahak-bahak ya, seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan kalau kelihatan gigi saja itu sudah aurat. Tapi artinya cuma hari mereka yang sering terbaik. Ngan ya kita ya itulah perempuan sangat dijaga oleh Allah ya, begitu. Saking Allah menjaganya, seri oge ya, gigi oge jangan sampai kelihatan seperti itu. Nah, jadi intinya aurat dalam sholat juga sama ya. Ya, jadi perempuan hendaklah menutupi seluruh tubuhnya termasuk kepalanya dan bagian luar kedua telapak kakinya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ya, seperti itu. Jadi baik di dalam sholat maupun di luar sholat, ya aurat perempuan itu yang boleh terlihat yaitu telapak tangan dan muka saja. Ya, jadi kalau misalkan ada yang melihat orang sholat tidak memakai mukena, boleh apa tidak? Boleh. Kalau kita misalkan lagi dalam perjalanan darurat, mukena tidak ada, tapi kita berpakaian kaki tertutup, kemudian kerudung lebar, ya, kita masih boleh melaksanakan sholat seperti itu ya. Khawatir kita melihat seseorang sholat seperti itu, jangan langsung diomongin, itu sholat pakai mukena, jangan gitu ya. Padahal orang tersebut menggunakan hijab yang lebar, kemudian memakai kaos kaki, misalkan hijab, sehingga auratnya masih tertutup. Ya. Di sini hikmah dibedakannya batasan aurat laki-laki dan perempuan. Ya. Perempuan itu memiliki daya tarik dan daya pikat yang sangat kuat sekali terhadap lawan jenisnya. Betul ya, Bu? Betul ya? Ya. Nah, oleh karena itu ya, sungguh sangat bijaksana jika Allah membedakan batasan aurat untuk laki-laki dan perempuan. Nah, tentunya di sini ada beberapa hadis yang menerangkan ya batasan aurat laki-laki dan perempuan.
Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata idza aqbalat wa ma'aha syaitan wa idza adbarat wa ma'aha syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wanita itu apabila menghadap maka setan ikut menghadap bersamanya, dan apabila membelakangi maka setan pun ikut membelakangi. Jadi subhanallah ya, perempuan itu sangat luar biasa diikuti terus oleh setan. Artinya begini Bu, makanya kita kenapa harus menutup aurat seperti itu ya, karena di balik ini semua, di balik tubuh kita semua, setan selalu mengikuti kita. Jadi, dan kemudian di sini perempuan itu adalah sangat menarik untuk laki-laki ya. Jadi kalau kita tidak berusaha untuk menutupi aurat, tidak berusaha untuk menguatkan iman kita, ketika setan menggelayuti pada diri kita, misalkan lihatlah sikulan gitu ya, dan kemudian pada akhirnya ada laki-laki misalkan yang menggoda kita gitu ya, menggoda perempuan. Nah, kalau kita tidak betul-betul menjaga diri kita, maka perempuan itu sangat lemah, jadi mudah untuk tergoda seperti itu. Kemudian dari Jabir bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang perempuan, maka beliau mendatangi istrinya Zainab, sedangkan ia sedang menyamak kulit. Maka Rasul melaksanakan keinginannya, kemudian beliau keluar menemui para sahabatnya, lalu bersabda, sesungguhnya perempuan yang menghadap ke depan dalam gambaran setan, begitu juga apabila menghadap ke belakang dalam gambaran setan. Apabila seseorang melihat perempuan lain, hendaklah ia mendatangi istrinya, karena hal itu bisa mengatasi apa yang ada pada dirinya atau nafsu syahwatnya. Jadi hati-hati kita para perempuan ya, khawatir diri kita ini menggoda syahwat laki-laki seperti itu ya. Maka di sini kenapa para laki-laki harus dijaga ya, yang sudah punya suaminya harus dijaga agar tidak lurak-lirik kepada perempuan lain seperti itu, karena syahwat laki-laki itu sangat besar ya, kemanapun ya, kalau bisa tuturkeun wae seperti itu. Ikutin, khawatirnya nanti melihat yang gemoy-gemoy begitu ya. Iya, laki-laki mah syahwatnya besar begitu ya. Jadi ini juga diterangkan gitu ya. Kalau perempuan itu mau membelakangi, mau mendepani itu maka goda baik cina gitu ya. Jadi kita sebagai perempuan harus bisa menjaga diri, menutup aurat ya. Dan yang sudah punya suami dijaga suaminya agar tidak melirik kepada yang bukan syahwatnya. Gitu ya. Nah, dan di sini ancaman bagi wanita yang memakai pakaian hampir telanjang. Nah, memakai pakaian tapi hampir telanjang yang bagaimana contohnya? Nah, biasa ya pakaian yang kurang bahan seperti itu teh ya. Nah, jadi pakai baju tapi seperti telanjang seperti itu. Ada tadi teh pakai leci, yang harusnya leci dipakai di dalam gamis itu dipakai di luar jalan-jalan seperti itu ya. Nah, ini hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar lam arahuma qaumu ma'ahum siyaqun ka'abnabil baqari yadribuna bihan nasa wa nisa'u kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'aslimatil
buhtil ma'ilati la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua golongan dari ahli neraka aku belum pernah melihatnya, yaitu orang-orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Mereka memukul manusia dengan cambuk itu, dan perempuan yang memakai pakaian hampir telanjang dengan menggoyang-goyangkan pinggulnya, berlonggak-lenggok kepalanya seperti tembung unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan memperoleh bau harumnya. Dan sesungguhnya bau harumnya surga dapat dicium dari jarak sekian dan sekian, jarak yang sangat jauh. Jadi di hadis riwayat Muslim ya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa perempuan itu harus menutupi auratnya, tetapi juga tidak boleh berjalan dengan longgak-lenggok, bergoyang pantat, sebab hal tersebut akan menimbulkan fitnah terhadap lawan jenisnya. Ya, jadi di sini ya, bahwa perempuan yang memakai pakaian hampir telanjang itu, ya ancamannya adalah bahwa beliau tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium baunya saja. Padahal bau surga itu katanya bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Nah, tetapi bagi perempuan yang memakai pakaian tapi seperti telanjang, maka perempuan itu tidak akan mencium bau surga. Seperti itu. Alhamdulillah mimin. Jadi mudah-mudahan kita bersama-sama di sini saling mengingatkan ya bahwa pentingnya menutup aurat bagi kita para perempuan ya. Nah, bahkan nanti di sana perempuan yang belum menikah akan ditanyai kepada ayahnya, wahai ayah, apakah kalian pernah mengingatkan anaknya untuk menutup aurat? Kalau pernah, alhamdulillah. Kalau nanti anaknya menutupi aurat, pahalanya ngalir kepada ayahnya. Seperti itu ya, itu anak perempuan. Jadi kalau yang sudah punya suami, nanti yang ditanyanya suaminya, wahai para suami, apakah kalian mengingatkan istri kalian untuk menutupi aurat? Kalau yang mengingatkan, alhamdulillah, pahalanya ngalir kepada suami. Ya, kalau yang tidak mengingatkan, nanti akan mendapatkan sanksi seperti itu ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama menata diri lagi bahwa sangat penting untuk menutupi aurat seperti itu ya. Nah, di sini ada sebuah cerita, misalkan kalau kita punya permen ya, ada dua buah permen, yang satu masih terbungkus, yang satu lagi sudah terbuka. Kemudian kedua permen itu jatuh ke pasir atau ke lumpur. Kira-kira kita mau mengambil yang mana? Nah, kita pasti ngambilnya yang terbungkus. Nah, itu bisa diibaratkan bahwa perempuan yang menutup aurat dan tidak menutup aurat, laki-laki pasti sebejatnya laki-laki ya, pasti itu memilih perempuan yang soleha seperti itu, yang menutupi aurat minimal seperti itu ya. Nah, maka kita di sini sama-sama ya menata diri kita kembali ya, saling mengingatkan ya. Abdi oge di dia sanes mamatahan gitu ya. Hapunten ka ibu-ibu, cuman kita mengingatkan karena kalau kita tidak mengingatkan nanti kasihan ayah kita ya. Kasihan ayah kita, kasihan suami kita ya, kalau kita tidak menutupi aurat nanti itu dosanya kepada ayah atau kepada suami. Seperti itu ya. Jangan berikan dosa kita kepada ayah kita atau kepada suami kita, tapi berikanlah pahala semampu kita ya.
Mungkin cukup sekian ya, Ki. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada hamba yang doif ini, yang fakir ilmu. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar di sini agar lebih baik lagi dari segala hal. Amin. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada kata-kata yang keluar dari kata-kata yang salah, itu dari kesalahan saya sendiri. Kalaupun ada yang benarnya, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.